Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Lanjutan dari konten-konten sebelumnya ya, yaitu masih seputar pengapian cara geser pick up magnet yang benar. Karena setelah saya buat tutorial yang kemarin-kemarin itu ternyata masih banyak sekali yang belum paham tentang geser pengapian, dan banyak lagi yang komen nyeleneh yang ditanyakan itu intinya aneh-aneh lah, sangat menyimpang dari tutorial yang saya buatkan. Oke, lanjut untuk konten-konten yang kemarin kan saya buat konten itu cara geser pickup khususnya untuk engine herek ya, semua mesin herek CB, GL, MP dan Tiger, GL100 sama aja intinya. Jadi yang untuk pemula mohon disimak ya, dan seperti biasa harap simak video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir video pasti akan saya beri wawasan atau pengetahuan biar teman-teman sesama pemula seperti saya ini juga sama-sama sharing dan dapat ilmu ya. Kalau yang kemarin kan di mesin Neotek ya, yang ini saya praktekkan di mesin series, mesin CB, tapi caranya sama sebetulnya. Kalau yang di depan ini mesin CB tapi udah upgrade full Tiger ya, pengapian saya pakai Tiger, magnet itu juga di depan pakai Tiger, magnetnya kan ini. Kalau Tiger kan nggak ada dratnya, trackernya langsung di as ini ya. Jadi untuk cara penggeseran pickup yang biasa saya lakukan, abaikan untuk tonjolan ini ya, kalau punya series beda dengan yang Neotek. Kalau motor kalian Neotek ya sebenarnya caranya sama saja, cuman posisinya bedanya di sini dengan di sini ya kalau Neotek. Kalau caranya intinya sama saja. Oke, untuk cara penggeseran yang benar ya. Jadi cara penggeseran yang benar dari pickup kalian yang standar, kalau ini sudah pickup full buatan ya, kalau magnet Tiger posisinya enggak di sini sebenarnya, di depan ini. Dari pickup kalian yang standar, di bagian depan ini berlaku untuk GL Mega Pro Tiger, entah CDI Tiger atau CDI Shogun sama saja sebenarnya. CDI Tiger, Mega Pro, standar Mega Pro sama caranya yang terpenting. Jadi di bagian depan sini kalian tambah kurang lebih untuk penambahan pickup 3 mili saja sudah cukup, jangan banyak-banyak. Jadi yang depan dipopok elas, nanti diratakan lagi, disambung dari panjangnya semula berapa ditambah 3 mili. Jadi setelah dilas dirapikan ditambah plus 3 mili, dan yang di belakang dipotong 3 mili. Dari situ paham ya, berlaku untuk CB, GL, Mega Pro dan Tiger semua sama. Di motor-motor enggak cuma di RX saja ya, di beberapa motor yang lain kurang lebih ada yang sama. Oke, lanjut. Kenapa cuman 3 mili? Kalau kebutuhan buat harian touring 3 mili itu sudah cukup, jangan terlalu ekstrim sampai 5 mili bahkan lebih ya, karena nanti pengapian terlalu awal nanti. Kalau kalian bisa buat kompresi atau khususnya untuk pembuatan noken yang mumpuni, meskipun kompresi setinggi apapun dan pickup pengapian seawal apapun, pastinya bisa lah untuk mengimbangi dengan pengapian yang sangat awal. Tapi kalau belum bisa bermain di dunia, maksudnya belum bisa mengembangkan di area kompresi dan noken as, jangan coba-coba. Kalau kompresi kalian sangat tinggi atau sangat padat tapi pakai dimajukan pickup terlalu ekstrim, jangan. Efeknya ya starter terlalu liar nanti.
Lah, untuk meluruskan ya, karena akhir-akhir ini itu saya nggak akhir-akhir ini, dari dulu kebanyakan kalau dapat motor garapan itu sering sekali mendapat pickup seperti ini tuh yang rubahannya salah kaprah ya, yang mungkin korban konten dari channel-channel sebelah yang notabene bukan mekanik spesialis herek, atau bukannya saya mengaku spesialis herek ya, enggak, saya juga mengerjakan motor lain, tapi enggak terbiasa mengerjakan atau enggak di bidangnya, sok-sokan buat konten cara geser pickup Mega Pro gas nyengat anti starter mantul, yes, kayak gitu. Cukup kalian sendiri ya yang menilai, karena saya yakin para penonton saya itu kebanyakan juga orang-orang yang pintar dan mengerti dan bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Kalau di channel sebelah yang saya jelaskan dulu ya, ada yang dibuat justru malah dimundurkan si pengapian dengan katanya pengapiannya terlalu awal, bawaan Mega Pro terlalu awal lah, bla 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 bla, nggak bagus untuk kompresi ya, putaran atas salah, wis nggak masuk akal itu. Kalau cara geser pickup yang benar, kalau standar bawaan pabrik itu pickup pengapian kan pasti dibuat aman ya, dengan catatan dibuat aman itu supaya apa? Supaya part-part di dalam mesin kalian itu awet. Makanya kenapa pickupnya dibuat aman, dalam arti derajatnya itu dibuat aman untuk jangka panjang. Itu kenapa kadang di konten-konten saya, sebenarnya kalau busur derajat kan saya punya seperti itu ya. Kalau saya pasti nggak pernah saya jawab berapa derajat, saya suruh berpatokan dari magnet standar. Karena kenapa? Kalau orang-orang khususnya mekanik yang punya busur derajat pasti tahu yang saya geser itu berubah jadi berapa derajat. Nggak banyak kalau dihitungan derajat. Kalau kalian nggak punya busur derajat atau punya busur derajat, sok-sokan tanya Mas itu digeser berapa derajat sebelum TMA, pasti nggak saya jawab. Kalau kalian cuman lihat ini saya tambah 3 mili dari standar, belakang saya potong 3 mili dari standar, pasti udah tahu wong kalian punya busur derajat. Masa masih tanya lagi ya? Jangan malu-maluin kalau komen yang bermutu aja, atau yang bisa membantu teman-teman penonton lain yang belum paham biar bisa masih paham. Kalian punya busur derajat, sok-sokan tanya itu sebelum tema berapa derajat. Yang salah itu yang buat konten atau yang tanya sebenarnya ya, nggak salah orang tanya, tapi kalau kalian punya busur derajat, kalian ada magnetnya standar, dari standar digeser ditambah maju 3 mili, belakang dipotong 3 mili, berarti berubah berapa derajat, pasti tahu kalau kalian punya busur ya. Kenapa saya sering menegaskan seperti itu? Karena guru paling pintar, nggak ada istilah orang pintar dari hasil nonton konten di YouTube, saya jamin itu nggak ada. Itu dari kalian sendiri ya, gimana kalian mencermati atau mempelajari ya. Guru terbaik atau guru yang bisa membuat kalian pintar adalah ya cuman pengalaman. Semakin kalian sering memegang mesin tersebut atau benda tersebut atau kerjaan tersebut, semakin cepat kalian bisa. Kalau jarang pegang, sok-sokan buat konten gini ganjengat, pickup dimundurkan, bukannya ganjengat malah loyo ya motor. Oke, lanjut ke pembahasan yang mana ya, yang kemarin sering ditanyakan ya, soal itu pakai busur derajat ya. Intinya itu tadi ya, caranya sebenarnya sama saja, cuman jangan terlalu jauh meninggalkan dari standar Jepang ya, karena sebenarnya dari standar Jepang itu udah sempurna, cuman dari Jepang itu dibuat aman. Dalam arti aman yaitu tadi supaya part-part yang di dalam mesin itu awet. Nah, kalau untuk mesin standar kan seperti itu, tapi untuk kelas mesin bore up tentunya beda lagi. Kenapa seperti itu? Tergantung kebutuhan ya. Contoh semisal CB ini kan cc 250,
ratio 6 speed pakai tiger, magnet full tiger semua. Kenapa udah cc nya 250 masih saya rubah pickup ya, karena kebutuhan untuk touringan ya seperti itu ya, karena karakter motor-motor sekarang itu yang di request atau yang diminta para customer ya, pinginnya enak terus enteng-enteng pastinya untuk motor touring dengan final gear depan 15, belakang 36 atau 34 lupa saya. 35. Kalau yang ini depan 15, belakang 35, 6 speed dengan langkah 68, piston 68. Langkahnya nggak tinggi, piston nggak gede juga, flap standar. Dengan final gear yang panjang-panjang gitu, gimana caranya motor nggak loyo? Istilahnya dari oper-operan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu dia nggak loading. Setelah ibarat ya dari 4 ke 5, 5 ke 6, si tenaga mesin itu dia nggak loading, nggak nunggu. Jadi respon si gas itu ngikutin gas. Istilahnya kalau cara gampangnya karakternya kayak motor injeksi. Dari situ teman-teman paham ya. Kalau motor injeksi kan kalian tarik gas gini, mesin kan langsung respon, nggak loading. Cara gampangnya kalau pickup standar biasanya meskipun motor kalian sudah bore up, biasanya kalian tarik gas seperti ini, mesinnya kan masih nunggu lama. Jadi dengan cara digeser pickup ini supaya untuk memanipulasi mesin atau memerintah mesin, supaya kalian waktu tarik gas gini si mesin ini sudah langsung ngimbangin tarikan mesin. Nah setelah oper-operan gigi 4 ke 5, 5 ke 6, dia itu nggak lembek, nggak loading dulu, langsung respon. Itu sebabnya kenapa di setiap motor-motor saya itu pasti semua saya majukan pickupnya, nggak cuman CBG LMP Tiger ya, kadang di Fish Air juga gitu. Lah cara gampangnya gimana kalau kalian ragu melakukan pengelasan seperti ini? Kalau saya biasanya khususnya di motor kalau series ya, kalau CBG LMP Tiger gampang, kalau di mesin engine Neotech. Kalau series itu biasanya pickup pulser ngaco. Saya sendiri meskipun mekanik kadang juga masih dikerjain sama mesin ya, kalau pas lagi ya gitu ya, kayak kalau dunia otomotif atau perbengkelan gitu, kadang kalau garapan pas lagi enak ya enak, kalau tepat lagi apes ya gitu. Kalau saya biasanya di series atau barangkali teman-teman ragu mau ngelas dulu daripada rusak magnet dulu, rusakin aja dulu seperti yang biasa dilakukan di bebek low trace khususnya Fish Air atau bebek 2 tak ya. Seperti ini dengan cara digerenda separuh pickup bagian atas ini. Nah, pickup bagian atas digerenda separuh, tapi untuk nyoba jangan dipakai lama karena torsi 4 tak itu jangan disamakan 2 tak ya. 4 tak sekali starter mantul apalagi kompresinya tinggi ya ini pasti buyar. Yang standar aja putus apalagi yang separuh. Untuk nyoba atau tester, kalau kalian itu ragu-ragu mau ngelas atau ngerusak magnet, bahasanya ngerusak magnet ya anggap aja pasti dirusak. Jadi bisa pakai ini. Kalau ini kan beli di toko cuman 2000 ya, di gerenda separuh. Ini kalian tang pakai tang betet, ini gerenda dikikis separuh seperti ini lah. Kalian pasang posisi yang di gerenda di belakang ditancapkan di askrop, posisi yang enggak di gerenda ditaruh di depan. Setelah dipasang magnet, kalian pasang, kalian putar maju tek gitu, kalian setting derajatnya sampai ketemu berapa. Kalau mekanik pasti paham ya ini apa yang saya maksud pakai ini. Biasanya yang sering saya lakukan di Fish Air untuk low trace karena regulasi low trace kan kalau khususnya Fish Air bebek diet itu magnet wajib standar ya, pickup pun wajib standar, nggak boleh. Kalau ini masih boleh. Kalau waktu open itu biasanya dicek bagian pulser juga wajib standar, pengapian wajib standar. Nah setelah ini dipasang, magnet kalian putar ke depan tek, kalian kira-kira mau berapa, geser berapa derajat, ini bautnya dikencengin, dicoba jalan
enak digeser berapa derajat itu untuk kalian yang ragu melakukan pengelasan seperti ini, cara gampangnya ya. Kalau yang udah paham wis nggak usah lama-lama, wis langsung magnet standar di las bagian depan kurang lebih ditambah 3 mili, yang belakang dikurangi 3 mili, panjangnya buat sama dengan standarnya aja. Standarnya berapa mas, kalian cek sendiri magnet kalian standar Mega Pro berapa, Tiger berapa. Saya yakin penonton saya itu kebanyakan juga rata-rata orang pinter kok. Biar kalian nggak dikit-dikit tanya, karena guru yang terbaik, saya ingatkan ya, guru yang terbaik adalah pengalaman, bukan hasil nyontoh atau lihat di channel YouTube ya. Itu sebabnya kenapa banyak yang komen di konten saya sebelumnya, nggak semua saya jawab, mungkin cuman saya like gitu ya, karena males. Karena saya tahu dia itu nggak lihat video tutorial dari saya, nggak lihat dari awal sampai selesai pastinya, makanya pasti nggak saya jawab. Kalau yang nonton dari awal sampai selesai pasti nggak banyak komen, malah komennya bagus-bagus kebanyakan. Oke, jadi saya ulangi ya, dari depan magnet kalian yang standar ditambah 3 mili, belakang 3 mili. Tujuannya apa? Supaya responsi gas kalian itu ke mesin itu langsung respon ngikutin mesin kalian, khususnya untuk motor touring ya. Kalau balap beda lagi pastinya. Nah, kenapa saya lakukan metode seperti ini di setiap motor, enggak maupun standar balap ataupun touringan ya, karena regulasi atau kebutuhan motor sekarang itu seperti ini ya. Oke lanjut, sorry tadi ada sedikit sponsor, ada orang tadi ke bengkel. Kebetulan saya ngonten jam 3 pagi ini ya, masih ada aja orang mampir ke bengkel meskipun udah pagi hari. Oke lanjut, dari mana tadi, karena kenapa saya buat geser pickup seperti ini, karena kebutuhan motor sekarang itu kan, apalagi untuk motor touring dengan final gear yang panjang-panjang, butuhnya itu motor nggak lemot ya, atau respon gas kita itu bisa kayak motor injeksi. Kalau motor injeksi kan sekali gas ditarik gini mesin kan langsung respon ya, nggak loading, langsung respon, langsung lari motornya. Kalau pickup standar kan biasanya langsung gas di konten gini kan, gasnya enteng, karbu enteng, mau enak digas, tapi mesinnya yang lelet atau lemot, telat, dalam arti telat menerima perintah. Kalau diinjeksi kan enak, ada sensornya di bagian gas itu, jadi dia itu waktu bukaan gas langsung si bensin itu cepat disemburkan. Kalau sistem perkarbuan kan enggak seperti itu ya, jadi gas ditarik cepat gini kadang sensor mesin ini masih telat. Dalam artian telat ya pasti itu tadi lemot motor. Makanya kenapa saya untuk sampai berambisi membuat konten seperti ini ya, karena kadang saya iseng-iseng lihat di YouTube channel sebelah itu kadang salah kaprah. Terus yang sering saya kerjakan sendiri juga, saya sering menemui magnet-magnet yang pickupnya dirubah itu ya salah, malah dimundurkan. Kalau dimundurkan ya memang langsamnya dia lebih enak, tapi otomatis tenaga motor itu jadi lebih lemot. Itu menurut pengalaman saya ya, untuk pengalaman mekanik lain mungkin berbeda. Kalau di saya pastinya saya majukan. Terus untuk rekomendasi pengapian, nah ini yang untuk khususnya pengguna harap disimak ya. Untuk teman-teman pengguna khususnya untuk motor touring dan untuk motor harian yang dipakai sehari-hari, ini untuk orang awam pastinya kebanyakan itu salah kaprah atau pemikirannya yang salah, terlalu terobsesi dengan racing-racingan. Kalau dalaman mesin ya semakin bagus dalaman mesin atau semakin mahal spare partnya, semakin awet pastinya. Nggak mungkin
harga nggak membohongi kualitas ya, sumpama kayak kualitas boring, piston, shaker, klep, noken as, yang mahal pasti yang bagus. 80% pastinya seperti itu. Kalau mahal jelek ya itu mungkin kalian lagi apes atau ketipu ya. Kalau harga mahal pastinya barangnya juga bagus. Kalau jelek ya jangan harganya murah, jangan berharap lebih. Untuk pengapian, khususnya pengapian sekarang yang lagi viral ya, bawaannya CDI tipe AC dibuatkan CDI racing, tipe dirubah DC. Dan kemarin banyak yang tanya untuk CDI itu untuk tonjolan pickupnya gimana. Kalian beli itu udah ada buku panduannya, jadi silakan kalian simak, silakan kalian minta pertanggungjawaban kepada penjualnya, jangan tanya ke saya. Kalau saya tahu tapi saya males jawab, itu soalnya merek agak krusial ya, saya nggak nyebutkan merek, males lah intinya. Saya cuman mengingatkan atau memberi wawasan untuk kalian khususnya pengguna motor buat touring dan harian, jangan terlalu terobsesi dengan pengapian racing. Bukannya saya melarang, enggak ya, boleh, tapi ya jika hasilnya tidak maksimal jangan kecewa. Definisi kenceng yang sebenarnya itu cuma di dalaman mesin mas, untuk tipe mesin herek. Kenapa saya bilang gitu? Karena balap di Jawa Timur itu semua pakai pengapian standar, pengapian Tamega Pro, Tiger, kadang ada yang pakai 5TB juga, pakai Jupiter, pakai Mio juga ada, tapi standar semua. Bukannya persyaratannya memang wajib standar, enggak, ada juga yang pakai bebas, tapi ya itu tadi, untuk mekanik pasang pengapian bebas di herek buat balap tidak segampang yang kalian bayangkan. Mohon dicatat ya buat teman-teman mekanik yang baru belajar, tidak segampang yang dibayangkan pasang pengapian tipe bebas di herek itu. Kenapa alasannya semua pelaku mekanik balap di Jatim itu semua pakai pengapian standar? Karena yaitu tadi, mesin herek yang buat balap pastinya cc-nya nggak kecil, pastinya cc-nya meledos semua. Dengan cc gede pakai pengapian standar, risetnya itu nggak gampang. Kenapa saya bilang gitu? Angan-angan yang tinggi nggak segampang yang kalian bayangkan, risetnya pun harus sabar. Nanti kembalinya ke kompresi, ke gini ya, malah susah. Makanya kenapa kebanyakan pakai pengapian yang sering dipakai kan standar Tiger. Kalau saya memang rekomendasi memang standar Tiger, karena tipe AC lebih mumpuni ya daripada DC. Kalau CDI bebas, CC mini kayak seleb engine, pakai CDI bebas nggak masalah, karena sisi kecil gimana caranya kenceng didongkrak dengan pengapian yang gede. Herek pun juga gitu, kalau cc-nya kecil pengen CDI standar kenceng ya ini pengapiannya yang diawalkan, karena standarnya terlalu ngepur, bahasanya terlalu ketinggalan atau kurang maju. Jadi kebanyakan yang dipakai teman-teman sesama mekanik di Jawa Timur itu kebanyakan memang pengapian standar, mulai cc yang kecil atau yang bebas ya. Persyaratan di sini juga gitu sih, memang pengapian wajib standar. Mungkin koel boleh diganti, tapi yang masih standar pabrik pakai WZ biasanya. Tapi kebanyakan CDI-nya standar, yang dirubah cuman pickup gini atau mandet bubut biasanya. Untuk yang tipe CDI tadi ya kadang ada yang dual band. Nah yang itu kadang teman-teman itu salah kaprah. Dual band itu kadang yang dikira kadang sistem dual band itu pengapiannya double gitu, enggak teman-teman. Sebenarnya dual band itu kalau menurut saya ya, kalau saya salah mohon untuk senior mohon diterangkan di bawah. Dual band itu sebenarnya sistem kerjanya seperti ini. Jadi waktu dia dial bandnya belum diaktifkan, tipe dial band saya nggak sebutkan merek ya, tipe dual band waktu dia belum diaktifkan, dia itu kurva derajat pengapiannya seperti standar. Ketika dual band diaktifkan, dia itu kurvanya bisa diprogram maju sendiri.
ibaratnya standarnya sekian derajat, dual band di on kan, dia itu derajatnya lebih dimajukan lagi dari standar. Itu untuk yang dual band tipe dual band. Nah, kadang teman-teman itu khususnya orang yang awam itu salah apa, mengira, dikira dual band itu dua pengapian. Enggak, sebenarnya cuman manipulasi dari pabrik, gimana caranya buat program CDI itu bisa berbeda-beda karakter. Kalau kelas motor injeksi sekarang enak ya, sudah banyak edu racing, para penjual jasa mapping edu standar buat bisa di mapping buat CC sekian, motor balap sekian. Kalau itu memang saya dukung. Makanya buat teman-teman yang belajar untuk mapping seperti itu, lanjutkan aja, karena kedepannya memang kelas injeksi itu lebih rame daripada kelas karburator. Lama kelamaan lambat laut pasti karburator pasti ditinggalkan, kedepannya pasti injeksi yang lebih rame. Untuk CDI yang tipe programmable apa ada Mas? Ada, silakan kalian cek di orang Madiun itu, dia biasanya CDI rektor di program ulang bisa buat programmable. CDI tipe saya sebutkan merek tadi, maaf, CDI tipe merah gitu aja yang terkenal, garang gitu aja, di kelasnya balap masih di program supaya apa ya, memang supaya gampang settingannya. Jadi dia kurva derajat bisa disetting maju atau mundur, supaya apa, cari simpelnya, supaya kalau pengen merubah derajat itu nggak perlu bongkar-bongkar atau ngelas-ngelas magnet ini. Itu sistem programmable lah kalau untuk balap. Kalau untuk harian touring apalagi ya, itu tadi saya ingatkan, jangan terlalu terobsesi dengan merek-merek racing. Karena apa, kebutuhan motor touring dan harian itu bukan cuman sekedar pengapian gede. Yang terutama apa untuk motor touring, kalau di bagian mesin ya, yang terutama pastinya awet, halus. Kalau soal kenceng itu cuman bonus teman-teman ya, yang pastinya awet, halus, kenceng, bonus. Itu aja yang terutama, awet, terus nggak gampang trouble di jalan, minimkan trouble di jalan, jangan sering nyusahin kawan di jalan. Karena kalau posisi touring itu yang dicari happy, bukan apa, kerjaan di jalan. Kalau trouble malah nyusahin teman di jalan. Kenapa saya sarankan CDI standar? Kalau CDI standar meskipun sudah dirubah pickup seperti ini, notabene CDI standar ya standar, awet pastinya jangka panjang. Kalau kalian pakai CDI tipe racing, sewaktu-waktu rusak itu kalian juga repot. Mau pinjam CDI teman, kalau soketnya sama nggak masalah. Mau beli sewaktu-waktu di jalan, kalau ada yang jual enak. Kalau kebanyakan CDI racing kan nggak semua toko jual. Kalau kalian pakai CDI standar, kadang teman kalian itu bawa cadangan CDI. Kalau nggak ada ya mungkin udah, kalau posisi touring ada acara CB, sekarang kan udah ramai acara CB lagi ya, mungkin di lokasi ada yang jual, atau ada kenalan temen di lokasi ada CDI gini-gini, atau besok pas siang bisa beli di toko. Enaknya pakai CDI standar seperti itu. Jadi yang terutama awet. Kalau kenceng, definisi kenceng, yang kenceng itu enggak dari pengapian itu cuma 20%, 80%-nya dari mana? Dari mesin pastinya. Jangan mintanya mesin standar MP apalagi standar GL minta kenceng kayak stroke angka 80, itu omong kosong, nggak mungkin. Standar GL MP minta kenceng kayak rasa rangka 70, nggak mungkin pastinya. Nah, kalau kemarin juga kan ada yang tanya, Mas, untuk spek mesin gede overbore, overstroke, apakah aman buat harian, buat touring? Kalau menjawab seperti itu ya tergantung ya, satu tergantung yang nggarap, kedua orangnya pastinya, dari segi perbudgetan pastinya, terus ketiga dari spare part. Spek gede buat
harian touring apakah awet apa tidak, ya pastinya tergantung dari spare part. Kalau spare partnya semua bagus, pastinya juga bisa awet. Kenapa saya gitu? Kalau saya sendiri kan kadang sistem pengapian gini kan juga nyontoh. Pastinya saya sendiri juga belajarnya dari standar motor, nggak mungkin dari langsung racing, nggak mungkin. Standar motor apa yang biasa saya tiru, ini rezekinya orang yang atau penonton yang lihat channel saya dari awal sampai akhir ya. Mungkin saya sedikit cerewet atau konten nyerocos saja, tapi tujuan saya baik sebenarnya. Kalau teman-teman yang sering lihat channel saya pasti lihat dari awal sampai akhir, nggak apa-apa jam tonton panjang, yang penting kita sama-sama dapat wawasan ya, sama-sama maju bersama. Yang sering saya contoh itu pastinya pengapian tipe motor-motor gede atau bisa dikatakan tipe SE. Kalau tipe SE kan biasanya beberapa motor SE itu ada tombol untuk merubah derajat kurva ini. Jadi kalau untuk settingan pengapian atau karakter motor yang standar, dia di mode standar. Kalau di mode racing dia itu juga ada tombolnya ya. Biasanya untuk mode racing itu sebenarnya yang dirubah cuma derajat pickup. Untuk motor standar ya bisa sebenarnya kayak sistem motor GL itu pakai dua pickup kayak 2 silinder gitu, bisa antara derajat 1 dan derajat sini beda pickupnya. Pickup pulsernya dikasih 2, pickup 2, kabelnya 2, dicabang pakai tombol seperti tombol jauh dekat lampu, itu bisa untuk memisah pickupnya. Itu bisa, cuman ribet. Kalau teman-teman yang awam jangan coba-coba, kalau mekanik pasti paham, tapi ya repot. Kalau gini ada yang simple, ngapain yang ribet. Yang biasa saya tiru itu seperti kayak pengapian SE special engine itu ya, biasanya kan ada tombol cut off untuk merubah pengapian itu caranya kurang lebih sama seperti ini. Nah, kalau untuk jawaban apakah spek yang ekstrim atau mobile bahasa arek saiki helikopter spek ngawur 300 cc up buat harian, apakah bisa awet buat harian apa enggak, ya pastinya bisa, tergantung. Kalau spare partnya bagus semua pasti bisa. Kenapa saya jawab gitu? Kalian lihat aja atau kalian browsing, lihat YouTube kayak motor SE yang 1 silinder, ada yang sampai sampai bakul tahu tepes mulai subuh. Ada motor SE 1 silinder yang overstroke dan overbore. Kalau teman-teman yang sering lihat YouTube otomotif pasti tahu motor apa. Motor SE idaman saya, salah satu motor idaman saya juga itu, yaitu motor Husqvarna. cc-nya berapa silakan kalian browsing. Motor itu standarnya langkah 80 dengan piston atau bor ukuran 105 mm. Langkah 80, piston 105 mm buat harian bahkan buat rabas, kok bisa awet? Rahasianya apa ya, kalian tanyakan di pabriknya. Kalau kalian punya kenalan bengkel yang spesialis kayak engine SE, silakan kalian cek konstruksi mesinnya seperti apa. Pastinya kalau spek mesin yang ekstrim gitu, daleman mesinnya juga enggak main-main ya. Pastinya daleman mesinnya semua part berkualitas semua, makanya bisa awet lah. Kalau kalian piston kelas NPP, bukannya saya meragukan piston MPP apa gimana, kelas MPP pakai piston ukuran gede, estimasi kalian spek mobile tapi bisa awet ya nggak mungkin. Dasarnya piston standar buat ke racing-racingan ya, kalau hitungannya pas ya mungkin bisa awet. Kalau hitungannya ngawur, apalagi kebutuhan buat balap pakai piston yang ukurannya ngawur, kompresi ngawur, pastinya nggak kuat. Kalau kebutuhan buat setting beberapa bulan mungkin mumpuni. Kalau buat balap, khususnya balap yang serius ya nggak mungkin pakai piston kelas-kelas standar. Pastinya ya racing, harian ya harian. Jadi jangan terlalu terobsesi part murah, spek ekstrim,
estimasi dalam pikiran kalian itu kenceng awet, nggak mungkin. Realitanya buat mesin itu yang part mahal aja sering rusak, apalagi part yang murah dengan kualitas yang standar. Part yang mahal kualitas racing didesain khusus itu masih bisa jebol, apalagi part standar ya. Oke, itu sekedar penjelasan dari saya buat teman-teman sesama mekanik. Terus semangat buat teman-teman pecinta engineering khususnya touringan. Pesan-pesan saya yaitu tadi ya, untuk membuat motor kebutuhan touring yang utama yaitu tadi, utamakan awet, halus, kenceng cuman bonus. Yang penting waktu kalian touring nggak sering trouble di jalan, nggak nyiksa kalian di jalan ya. Video akan saya tutup sampai di sini karena kebetulan jam tonton udah lumayan lama ini, nanti kalian keburu ngantuk lihat saya nyerocos terus. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Dan jangan lupa follow atau cek Instagram TRT Project Surabaya. Terima kasih.